namanya Ibu Sela, dia ngajar bahasa Inggris. Sampai dia udah sampai bingung, dia bilang, gue mah nggak mau tahu ya. Sampai ngomongnya gue lu loh. Keren gurunya. Pokoknya di waktu itu dia paling keren. Pakai mini, keren deh, sasak rambutnya. Sampai dia ngomong gini, gue nggak mau tahu ya. Gue ngajar, lu mau denger, mau kagak ya. Pokoknya gue mau tahu ulangan lu semua pada bagus. Tapi bener loh, dengan begitu ya ulangan kita semua bagus loh. Jadi pada lebih terpacu ya. Cuman kita, bandelnya. Ada yang bawa rujak, ada yang bawa pecel. Coba. Hai, kita jumpa lagi di acara podcast Karcis Keluarga Alumni Regina Pacis. Tiket ngobrol asik. Pada kesempatan hari ini kita mau cerita-cerita tentang sekolah tradisi keluarga. Jadi saya mengundang tamu-tamu kita hari ini. Ada Ibu Yolanda Maniku, atau biasa kita panggil Tante Olin. Iya, betul. Angkatan berapa, Tante? Angkatan 12 ya, 13. Angkatan 70, lulus tahun 70. Angkatan 70 ya. Lalu ada Ibu Yudith Lewerisa. Angkatan, kita seangkatan dong ya, tas dulu. Angkatan 85. Terus ada anaknya Ibu Yudith, ada Rafael. Aku angkatan 65. 65? Iya. Oh 65 sih, ini kan baru lulus kan tahun 2023? Iya baru lulus tahun ini. Kok dibilangnya 65, jadi deket dong sama... Oh enggak, aku angkatannya aku 12 kan. Ini 13. 13 apa 12 ya? 13. Jadi Kalau sekarang dulu kan nyebutnya tahun. Makanya beda, tadi Tante ya. Olin lulusnya tahun 65, dia angkatan 65 kok kayak mirip-mirip. Iya. Kayak berdekatan, kirain cuma beda 5 tahun. Tante Olin muda sekali. Bahagia. Jadi sekarang tuh sebutan kelulusan itu dari angkatan pertama, urutan pertama dari lulus, angkatan pertama, gitu ya. betul. Berarti di RP itu kalau SMA angkatan pertamanya itu kelulusan pertama tahun 58 ya, itu angkatan pertama. Dan Rafa itu angkatan ke 65. Berarti kalau kita angkatan 85, angkatan 27 ya? 7. Benar ya? 27 ya? Berarti Tante Olin angkatan 12 tadi 12 ya? 13. Oh 13. Nah, 13. ini matematikanya jangan nanya udah deh. banyak lupa. Lupa banget. Dulu kalau Tante Olin dulu jurusan apa di SOS. waktu SMA? Oh SOS. SOS kalau yang itu sosial IPS ya. Kalau yang IPA-nya itu namanya apa dulu? IPA. IPA. Bukan Paspal. Paspal sama PAL. Kalau Paspal Berarti itu pasti kan? Jadi PAL ada apa ya? Paspal, ada PAL. Kalau PAL si Om Ugi itu PAL. PAL tuh apa ya Tante? Kalau pas kan pasti, ilmu pasti. Iya. Kalau PAL tuh apa PAL ya? tuh alam ya? Apa sih? Pengetahuan alam. Nggak tahu dah. Pokoknya, udah kelamaan. Kalau Yudith dulu IPS ya, IPS. kita nggak sekelas, saya IPA dulu. Di angkatannya Kalau aku Rafa, ex-IPS sama MIPA. oh sekarang MIPA ya Iya, namanya MIPA. ya. Jadi ada Dipanggilnya matematika. MIPA. M-nya tuh matematika ya, matematika Iya. dan ilmu pengetahuan Alam. Sama dibagi lagi IPS-nya juga ada yang Inggris, ada yang Mandarin. Aku ambil yang Inggris. Oh ada Mandarin sekarang ya? Bagi-bagi. Wih hebat ya. Banyak ya. Zaman kita bahasa asing paling cuma Jerman ya. Itu Iya. hanya IPS juga yang Kita belajar. juga Tante Inggris Olin sama ada? Jerman. Oh Jerman juga ya zaman dulu. Inggris sih standar kayaknya ada ya. Iya ya. Ya itu bahasa apa sih istilahnya? Universal. Multinasional. Universal. Yang universal bahasanya bahasa musik. Kata orang pemusik. Kita mah nggak ngerti.
Rafa gimana nih lulus kan baru lulus ya? Iya. Selama sekolah mungkin ada cerita-cerita menarik selama sekolah di RP. Di RP itu dari TK atau Dari hanya TK, SMA? sempet dari TK terus sampai kelas berapa? 2 Kelas SD. 2 SD. 2 SD terus aku pindah ke sekolah lain, baru masuk sini lagi pas SMP kelas 1. Oh gitu. Ya, jadinya dari SMP ini sekarang sampai lulus gitu. Terus ada cerita-cerita menarik nggak? Mungkin dulu pernah ikut kegiatan apa gitu selama di sekolah? Banyak sih kalau cerita menarik sih, cuman ya emang ya cerita-cerita sama temen aja gitu, maksudnya ngumpul-ngumpul kayak RP tuh buat aku gampang lah dapet temen karena pas aku waktu masuk aku nggak lama langsung bergaul apa, jadi dari awal aku masuk juga udah banyak kenang-kenangan sama temen-temen yang Bisa memang- cepet adaptasi lah ya. Iya, Tapi karena kalau- emang lingkungannya enak juga, seru juga. Kalau kegiatan-kegiatan yang sampai keluar pernah ikut nggak? Misalnya lomba apa gitu, pernah? Kalau nggak? lomba nggak pernah yang dari sekolah RP itu nggak pernah. Mungkin kalau yang aktivitas di luar ya kayak retret atau enggak study tour ke Jogja waktu aku SMP itu seru. Oh ada study tour juga Iya ke dulu Jogja. pas aku SMP ke Jogja kelas 8. Oh, zaman kita study tour nggak ada ya yang keluar kota. Oh, kalau kita Zaman ada Tante Ada. Olin gimana? Ada. Oh, ada. Mm-mm. Kemana tuh Tante? ke Bandung, Surabaya. terus ke itu Bandung tuh zaman Tante Olin jauh lagi loh. lagi SD iya loh. Jauh Naik pasti. naik bus butut lagi. Oh gitu. Oh. Nggak ada. Jauh, Nggak belum ada mobil motor. tuh nggak ada AC-AC-an. Bandungnya Terus masih dingin berarti, dingin banget. dingin banget, sepi. Terus udah gitu yang di apa tuh? Di apa sih? Yang di puncak tuh, yang di Susteran, Cipanas. Cipanas. Kita naik truk. Hah? Naik truk? Ih, naik Kenapa? truk nggak kayak sekarang, nggak ada. Oh mobil Naik truk. angkot apa Nggak bus ada, zaman dulu nggak ada, masih sedikit nggak kali ada. ya? Truk. Walah. Tapi truknya ketutup sih. Oh. Gitu. Kayak model truk tentara ya yang ada. Benar. Naik truk kita. Terus tidurnya juga jadi kayak camping tapi di rumah di Susteran situ. Oh. Di bawahnya tuh itu apa rumput-rumputan, jerami, Itu acara apa Tante? Ra- Retret atau apa? kurcaci, pramuka. Oh, Kurcaci, pramuka. pramuka dulu kurcaci namanya. Oh kirain kurcaci yang Bukan. apa? Santa's helper. Ih sampai masih ingat lu nyanyinya sampai sekarang. Oh, hebat. Gimana Tante? Bisa contohin? Kurcaci kata bantulah, ya bantulah, ya bantulah. Kurcaci Hebat ya, kata masih ingat. bantulah, perkataan kurcaci. Suaranya cakep ya Tante. Enggak lah. Kok bisa dibilang kurcaci? Nggak tahu. Nggak tahu. Pandu kan, dulu mah Oh, masih pandu ya. Tapi kalau Seru sih. Tante Olin sendiri kan sekolah di RP hanya SMA atau? Enggak lah dari Dari TK. Frebel. Oh Frebel. Frebel. Latihan otot mulut dulu. Frebel. Frebel itu TK atau SD? TK kecil, Oh. umur 4 tahun. Terus gurunya aja saya masih ingat loh. Oh ya siapa Tante? Yufro Baby. Mantap banget. Hebat masih Terus udah gitu kita jalan-jalan ke kebun raya. Saya masih ingat loh, masih ada dalam kenangan. Itu ibu Yufro-nya ya. Itu rambutnya yang dikepang terus dikondein tau nggak? Lucu deh. Itu dipanggil Jofro karena memang orang Belanda. Oh. Kita dulu aja nyanyinya Langsal Sleven gitu. Langsung Sleven itu kan lagu ulang tahun ya. Lagu ulang Ada yang tahun. ulang tahun nggak nih sekarang? Kita nyanyi. Kita nyanyi sekalian. Hebat lu Tante masih inget zaman TK. Ingat. Ada yang menarik nggak sih Tante waktu kecil itu di Lagi TK? TK. Jadi bukan TK ya dulu. Ya Frebel. Rebel. Tapi bukan Frebel, waktu itu masih taman anak-anak ya, kanak-kanak gitu. Ya TK ya. TK dong. Nah itu dulu susternya suster Konsesus. Oh Konsesus deh nggak tahu deh ngomong Belanda lah. galak gitu ya. Wih galak banget. Tante Olin kan bawel nih kayak sekarang nih bawel kan. Terus udah gitu ini loh di setrap, di plester loh mulutnya. Hah beneran pakai Di plaster? plester Astaga. gitu, di plester. Ya
ampun. Terus ih maluin dah, ih malu banget, ih kalau inget-inget situ malu banget. Terus udah gitu susternya bilang tidak boleh dibuka sampai di rumah. Terus Tante Olin kan langganan Delman. Oh gitu. Kalau mau pulang tuh Naik antar jemput tuh naik Delman. Nah pulangnya tuh dijemput sama papinya Tante Olin. Terus Marah nggak? enggak dimarahin, dia ketawa-ketawa. Udah buka aja di Delman. Nggak boleh. Abis kita takut. Suruhnya di rumah ya? Disuruh di rumah. Jadi sampai aku rumahnya dulu di Saujajar. Oh. Jadi dari situ, dari sekolah itu sampai ke Saujajar, baru nangis. Udah campur, udah genit. Genitnya gimana tuh? Biasalah, ada laki kan. Lakinya kebanyakan dari Budi Mulia. Oh gitu. Oh, kayaknya zaman Udet juga sama ya. Udet Enggak, aku SMP kan juga. udah, aku SD SMP tuh Budi Mulia. Nah Budi Mulia kan nggak ada SMA. Oh, Jadi iya. rata-rata hampir kayaknya anak Budi Mulia itu banyak yang Ke pindah ke RP. Regina Pacis. Mungkin sekitar 70-80% kali ya. banyak. Tapi waktu zaman Yudit di zaman di Budi Mulia itu juga udah campur ya. Udah campur. Dulu kan Budi Mulia laki ya. Sekolah Iya, laki. laki Sekolah semua. Makanya kalau Budi Mulia olahraganya lebih ke atletik. Begitu masuk Regina Pacis suruh senam. Senam. Bingung. Waduh. Karena dulu kita di Budi Mulia kan olahraga laki. Masuk ke sini bingung. Senam. Waduh jungkir balik. Padahal senamnya kan juga yang jungkir-jungkir balik gitu kan. Iya, kita juga SR gitu. SR mainnya selahbal. Selahbal tuh apa? Selahbal tuh yang Softball, gebok bukan? gitu. Bukan, nggak ada. Belum ada pakai bola karet tuh yang gede. Terus main itu. Itu sakit banget loh kalau kena dada. Oh gitu. Tapi ketawa-ketawa aja tuh. Zamannya kita kasti. Kasti juga. Oh beda. Beda lagi ya sama Kasti. Zaman Rafael apa nih olahraga kalau selama Biasanya di mah RP? ya basket, futsal gitu-gitu aja sih Tan. Terus emang cuman cowok-cowok doang yang main kalau zaman aku. Ceweknya di kelas semua ngadem. Iya. Dasar Cowok doang. cewek-cewek. Kalau cewek-ceweknya dancer. Iya, Oh gitu. udah. Banyak yang dancer. Ini berkesan banget deh di RP mah ya. Apa ya? Tadi kan saya sempat sebut sekolah keluarga, tradisi keluarga. Tante Olin kayaknya seluruh keluarga memang di RP. RP ya? semuanya. Adik, kakak, anak-anak juga. Anak-anak semua juga di RP. Oh ya, sekedar pengetahuan, Tante Olin tuh bukan mamanya Udet, tapi tantenya ya. Tante. Udet sendiri juga kalau nggak salah sekeluarga besar 7 di RP semua ya? bersaudara semuanya SMA-nya Regina Pacis. Minimal SMA-nya ya. SMA-nya karena kalau SMP kan masih dulu kita sebagian masih di Ada yang Budi di Mulia, BM. tapi adikku mulai dari adikku ke bawah SMP-nya udah Regina Pacis. Oh, Gitu. Nah terus anak-anakku Regina Pacis juga. anak ada berapa? Anak Udah 3 tiga. kan? Tiga-tiganya semua di RP Enggak, dari yang TK. satu enggak. Yang satu enggak di Regina Pacis, yang 2 di Regina Pacis. Oh, dan Rafa sempat di sekolah lain dulu ya? Iya, pas SD sebentar. Tan. Itu karena mamanya nggak kuat. SD Regina Pacis berat banget. Berat banget waktu itu. Masa Ininya apanya nih? pelajarannya Pelajaran? buat saya ngedidik 2 anak pulang kerja, yang satu ulangan pelajaran A, yang satu ulangan pelajaran B. Bingung kan ngajarinnya. Yang ngajarin yang mana? Akhirnya sudahlah SD pindah dulu aja. Nanti SMP aja lah, kalian lebih serius gitu. Itu Oh, masalah. dua-duanya Titi juga pindah Iya, waktu jadi itu. sebetulnya anak-anak saya tuh TK-nya Regina Pacis, SD-nya Regina Pacis, tapi sampai kelas 2 aja. Oh, Karena ya itu kesalahan orang tua sih. terlalu sibuk dengan pekerjaan mungkin. Terlalu atau nggak bingung juga? mengatur waktu ya mungkin ya. Karena kan saya kerja Jakarta Bogor lumayan ya iya. waktu perjalanan. Dan anak kan masih kecil, susah saya ngejarnya. RP kan nggak ada yang gampang ya pada saat Iya, itu ya. susah, benar. Susah, sayanya keteteran. Zaman kita juga kata orang-orang sih susah ya, tapi perasaan kalau waktu kita sekolah biasa-biasa Biasa-biasa aja tuh ya. Iya. Cuma saya sih waktu SD anak-anak saya mungkin lebih banyak ya pelajarannya ya tugas-tugasnya ya gitu ya. Kalau dibandingkan dengan zaman Dengan kita zaman ya, kita. kayaknya anak-anak ini lebih banyak tugas-tugasnya sih. Tapi ya sih dari pelajaran juga kan emang beda banget kayak
zaman kita sekolah mungkin pelajaran bahasa Inggris baru SMP ya kita dapat. SMP. Ya. Kalau sekarang SD juga udah dapat Iya, kan? udah belajar. Zaman Tante Olin bahasa asing itu tahun berapa SMP. tuh dulu? Oh SMP juga. Tapi waktu SMP cuman Inggris aja ya. Belum ada Jermannya. Oh. SMA Jerman. Tapi dulu zaman tahun 1960-an itu masih banyak suster-suster yang dari Belanda. Pelajarannya ada komunikasi pakai bahasa Belanda? Enggak. Enggak, udah semua Indonesia. bahasa Indonesia. Ada kesan-kesan yang menarik nggak Tante diajarin sama suster atau gitu? Sebenarnya mah malu ya. Soalnya kita bandel. Cerita bandelnya tante, cerita. Tuh, ada yang minta cerita bandel. Zaman dulu maksudnya di tengah ada suster berani bandel gitu. Masalahnya kan kita tahu orang-orang kebanyakan taunya RP itu kan suka disingkat jadi rumah penjara katanya. Iya, saking benar. ketatnya. Tapi kok sempet-sempetnya bandel gitu loh Tante. Ih, bandel, bener. Dulu saya nggak bakal lupa ya waktu SMP ya. Kita Ya. cerita SMP nih ya, boleh ya? Boleh dong. Waktu SMP kepala sekolahnya Ibu Tarjo. Oh, Bu iya. Tarjo. Sama kepala sekolah SMP Sama ya. zaman saya juga. Bu Tarjo juga? Iya. Saya tuh bingung ya di kelas 3 tuh dikasih ibu wali kelasnya Ibu Windu. Oh, sama-sama strength ya itu ya. Sampai Ibu Windu tuh bilang gini, saya bingung deh kenapa selalu saya jadi wali kelas anak-anak yang badung. Jadi kita Emang satu kelas tuh, badungnya gimana? badung tak ampun deh. Berisik di kelas aja Berisik, atau gimana? udah tukang ngobrol, udah ngaco dah. Itu bener deh di 3B tuh, saya inget banget 3B. Itu sampai ada guru ya namanya Ibu Sela, dia ngajar bahasa Inggris. Sampai dia udah sampai bingung, dia bilang, gue mah nggak mau tahu ya. Sampai ngomongnya gue lu loh. Keren gurunya. Pokoknya di waktu itu dia paling keren. Pakai mini, keren deh sasak rambutnya. Zaman Tante udah ngajar ya Bu Sela, soalnya Udah. kita juga Ada Bu Sela zaman sama kita enggak ya? sama, pastinya sama. Pokoknya paling keren kan dia. Iya. Sampai dia ngomong gini, gue nggak mau tahu ya, gue ngajar, lu mau denger, mau kagak, ya, pokoknya gue mau tahu ulangan lu semua pada bagus. Tapi bener lu, dengan begitu ya, ulangan kita semua bagus loh. Jadi pada lebih terpacu ya. Cuman kita, bandelnya, ada yang bawa rujak, ada yang bawa pecel, coba. Tante, itu mungkin bukan bandel, tapi kreatif. Badung, maluin deh, benar. Kayaknya kita suatu-suatu perlu undang Bu Sela juga kali ya ke sini. Seru loh. Dia paling keren soalnya. Paling keren, Iya. kayak Vespa. Setuju. Penampilannya juga Keren. keren emang. Kalau Ibu Windu berwibawa ya. Oh iya, sangat. Saya inget banget deh Ibu Windu. Benar-benar. Terus yang paling berkesan sama Ibu Tarjo. Jadi pernah satu waktu Ibu Tarjo tuh dipanggil sama suster. Suruh marahin kita. Oh Nah, gitu. dia datang, dia lagi hamil. Oh, Lagi hamil gede tuh. Terus Berarti anaknya angkatan kita atau adik? Iya kali. Angkatan kita. bisa jadi. Bisa jadi. Terus sampai dia tuh berdiri ya. Dia berdiri. Di sini ada 2 golongan. Golongan pertama, golongan yang mau belajar. Golongan kedua, golongan yang tidak mau belajar. Kita semuanya ya, lu golongan berapa? Pasti gini. Yang di depan mah diem aja. Udah Yang nggak berani berkutik ya. yang alim-alim, yang badung-badung di belakang. Gitu. Aduh inget banget. Kalau inget gitu. Tapi SMP dulu, soalnya saya ingat zaman saya sendiri SMP kan kayaknya Perempuan nggak semua. Enggak, Oh, Tante enggak, Olin zamannya Tante perempuan Olin masih semua. perempuan semua. Zaman aku kan udah ada lakinya, tapi kayaknya jarang ada suster ya yang langsung terlibat. Jadi Ada. Kita kalau zaman kita tuh kayaknya jarang lihat ada suster suster di pelajaran SMP. agama. Oh, Ngajar pelajaran agama. Suster dijepret, coba. Gila. Iya, di Gimana dia? SMP. Kan dia Dijepret itunya gimana? kan bajunya kan itu gede kan. panjang. Heeh. Heeh. Jadi dia pernah begini dijepret. Ya Masuk ampun. sini, coba. Malu ya. Untung bukan tante loh. Padahal cewek-cewek ya. Iya, cewek semua. Cewek-cewek ya. Emang kayaknya kalau Terus emang disetrap mesti kita. dicampur ya. Kita nggak boleh pulang. Sebelum ketahuan siapa yang Ah, ah. melakukan gitu ya. Terus udah gitu kompak lagi. Kita kan tahu siapa yang jepret.
Kalau tidak ada yang ngaku, tidak boleh pulang. Nggak ada yang ngaku, satu juga. Bener-bener diem. Benar. Padahal kita tahu ya, dedengkotnya tuh siapa. Boleh pulang karena apa? Hah? Akhirnya boleh pulang. Soalnya Kelamaan kali ya. Karena gurunya udah kelamaan kayaknya. Kelamaan. Udah capek juga. Gurunya nyerah. Akhirnya mesti minta maaf gitu. Kita semua jadi minta maaf. Nggak satu yang si bandel itu yang jepret. Guru aja dijepret. Ya ampun. Terus Hebat. Keberaniannya maksudnya hebat. aduh bener-bener bandel deh. Terus ya dulu inget nggak makan bubble gum? Heeh. Yang permen karet tuh ya. Yang Kalau ini gede. kita makannya banyak ya. Gede, seneng, lupa gede-gede tuh. Ya. Terus kita makan banyak-banyak ya, dikumpulin ditaruh di meja guru, di kursi guru. Aduh maluin, malu gak sih ceritanya? Tapi seru Tante. Kalau zaman dulu. Tapi selalu 100% loh RP, Lulusnya ya? barisnya. Tante ikut baris. Wih, Ah. hebat. Menang. Menang, selalu Bogor menang. Hebat loh waktu itu. Ya, kayaknya sampai sekarang juga masih hebat. Iya. Kalau seragam gimana ya dulu Tante? Waktu itu SD pakai dasi kuning, SMP dasi biru. Udah seragam Bajunya? kotak-kotak. Putih? Belum. Kita nggak Putih. kenalin. Belum nggak- pakai nggak, kotak-kotak ginian belum, ya? Belum. Putih-putih. Oh putih-putih. SMA aja saya masih bebas loh. Jadi cuman hari Senin aja pakai lurik. Oh ada seragam Lurik hitam. Oh lurik hitam yang kayak Iya hujan. hujan gerimis gitu ya? Kalau Seru sih. zaman Udet Kita kita udah pakai kotak-kotak tapi sama putih ada yang baru abu-abu. kan, baru mulai angkatan kita kan pertama kali seragam Kayaknya nasional. ya, seragam nasional. Iya. Kita Kayaknya dulu belum. benci banget, ya nggak sih? Kita kan, Kayaknya hilang trademarknya Regina Nah. Pasisnya itu kalau kita pakai abu-abu. apalagi kalau yang dari TK sampai SMP udah di RP udah biasa pakai kotak-kotak, pas Iya. disuruh pakai warna lain tuh kayaknya udah ih gitu. Apalagi kita yang baru mau masuk gitu kan. Mau Pengen mau gaya gitu, pengen gaya pakai kotak-kotak. Ya kok udah abu-abu. Maksudnya kan kita dari anak Regina Pasis gitu kan. Iya, tapi ya tetap seragam kotak-kotak sih tetap ya, tapi Hari hanya Jumat ya? Jumat Sabtu ya kalau nggak salah. Kita Sabtu sekolah ya. Iya. Kita nggak libur Sabtu SMA. Oh, Susternya libur? suster Bernis. oh, Gaya Amerika lah. oh gitu. Nah berarti Kapan Angkatan mulai lagi 8 kita Sabtu iya. masuk ya? angkatan 80-an ini doang ya yang Kayaknya sih dari dulu Sabtu di masuk. atas kita kakak-kakak kita masuk ya Sabtu. Iya, ya kakakku sih masuk ya yang angkatan 70-an. Kita Iya, libur 70. SMA. Angkatan Seru deh. 77. Seragam kalau- dengan Rafael gimana? Oh, kalau aku sama sekarang masih. Putih abu-abu pastilah ya itu Iya, wajib. sama kalau yang seragam dari RP-nya, ceweknya pakai kotak-kotak, bawahnya rok, sama pakai pin. Kalau yang cowok pakai celana biru gelap gitu. Sama pakai ada pinnya kalau sekarang ada pin RP-nya. Sama itu baju batik kan? Iya, ada batik RP Oh juga. ada batik juga sekarang RP. Batik RP warna biru gitu dipakainya Itu tiap hari hari apa? Rabu. Oh, Kalau yang batik Rabu. kotak-kotak ini Kamis sama Jumat. Jadi Oh, 2 hari terakhir di Karena minggu. Sabtu libur ya kalau Iya. sekarang ya. Jadi Kamis Jumat. Enak ya Sabtu libur ya. Iya Kita nggak kayak dulu zaman kita dulu. Sedikit banget ya. Kayaknya nggak puas ya istirahat. Tapi memang pulangnya nggak Jam terlalu sore belajarnya ya. beda. Kita kan palingan belajar sampai jam 1 Jam ya. 1 kalau Kalau anak-anak sekarang sampai Jam 3. jam 3 baru setengah. pulang. Kalau yang MIPA lebih lama soalnya. Iya. Bisa sampai jam 4 ya. Setengah 4. Yang MIPA kan Ada laboratorium. yang praktikum lah segala Praktikum. macam. Kita dulu SMA ada sekolah sore. Jadi sekolahnya siang, masuknya jam 1, pulang jam 7. Kenapa? Itu yang sekolah siang yang apa? Iya, jadi Maksudnya kenapa ada yang sekolah siang, ada yang pagi? SMA. SMA siang, paginya SMP kali ya? Oh, karena pakai gedung SMP. Iya. Karena gedungnya masih Ah, kecil. ah, kali. belum ada gedung SMA. Sampai malam ya, Jam sampai 7. jam 7. Aduh, 7 malam. Iya. udah gelap kan? Iya, memang udah Bogor gelap. apalagi zaman dulu kan sepi banget. banget. Iya. Naik bemo, masih naik bemo. Teman-teman yang di Pasar Bogor tuh di jalan dulu mah jalan perniagaan ya. Sekarang Surya Kencana ya. Oh, Jalan perniagaan pada naik bemo deh. Kalau Tante Olin mah jalan kaki.
Deket ya, atau Deket. jajar. Ramean gitu. Lu seru banget ya kalau cerita zaman sekolah, zaman SMA. Apalagi Tante Olin tadi katanya cukup bandel ya, tapi pernah kabur nggak sih Tante? Oh sering banget. Tapi di tiap generasi pasti Pasti ada. ada ya kabur. Kalau Tante Olin gimana tuh kabur? Kalau kabur kemana? Kabur nonton. Oh, Paling atau enggak nongkrong tuh di Yahisabi tukang. Nyai Sabi ketoprak ya? Iya. Es pala. Terus Jadi kalau pengen. datang liwat Pak Murwanto, dulu kepala sekolahnya Pak Murwanto. Oh, Pak Mur. Pamur gitu ya. Kita lari sampai ke kamarnya si ibunya loh. Sampai ke dalam ke belakang gitu. Ke kamarnya, Ya ampun. kamar tidurnya. Itu kan dulu dia inget banget saya, tempat tidurnya yang tempat tidur besi, lo nggak yang tinggi tuh. Oh, iya. Kita Yang ada sampai- kelambu gitu. Benar, sampai ke kolong-kolong. Ya Dalam, masuk ke situ. Ih, maluin dah. Tapi berkesan kan? Lu berkesan banget. Kalau di tahun 80-an gimana, Det? Pernah ikutan ngabur Enggak, nggak? aku nggak pernah ikutan ngabur. Anak Ini baik ya. manis. Baik, anak manis. Manis. Tapi ada teman-teman yang kabur. Ada. Pasti ada kalau itu teman-teman. sih. Ada teman-teman sih yang kabur. Mereka nggak tahu ya kalau kabur Yunsin, kemana. ada yang ke Yunsin, yang bakmi legendaris Oh, itu. Mbak legendaris. Iya. Tapi bicaranya Isabi sih sampai zaman kita masih ada. Masih Ada ada ya. zaman kita. Mm-mm. Kalau sekarang sih udah dibongkar ya, Udah sayang. bongkar. Sayang Nggak tuh. ada. Legendaris tempatnya. Kalau Rafa gimana? Pernah kabur nggak? Kan pernah sering. Wah, Mama baru tahu. Aku Wah, baru tahu nih mamanya. Kabur kemana Tahuan itu? ya. Kalau kabur biasanya beda-beda. Tapi kalau paling sering tuh aku biasanya kalau nggak tahu mau kemana ke Sempur turun ke bawah. Oh gitu. Jadi ceritanya tuh waktu itu guru kan aku ada Inggris minat, Inggris wajib kan. Oh gitu. Nah kalau Inggris minat, Inggris wajib sama IELTS. Iya, Sama IELTS itu nah aku sama temen-temen aku tuh malas banget ikut. Jadinya kita cabut kelas lah, bolos kan. Ada yang ke Sempur, ada yang ke sana. Kalau aku sama temen aku, jadi kita ambil motor. Motor aku kan parkir, aku ambil. Jadi kita keliling aja pakai motor Wah. gitu. Oh, Tapi ketahuan juga gara-gara yang banyak tuh nih cowok-cowok. Jadinya aku buat surat deh kayak tadi gitu. Oh, Ke guru hukumannya, IELTS. hukumannya suruh bikin surat. Bikin surat, iya. Terus Bikin surat in English mungkin ya. iya bikin surat perminta maafan gitu kan. Jadi aku minta maaf sama teman aku ke guru IELTS-nya. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Ya, sekalian melatih ya, berarti hukumannya bagus. hukumannya mendidik juga ya. Mendidik. Belajar itu. Tahun 80-an hukumannya apa dulu? Pernah nggak kena hukuman? Aku dulu pernah hukuman bersihin aula. Ngepel ya? Cuma gara-gara jajan di SD. Ya, Ketahuan nggak boleh. Nggak pernah bolos tapi gara-gara jajan di SD doang ya. Karena bosan mungkin ya makanan di kantin ya. Karena sensasinya beda mungkin ya kalau jajan di SD itu. Adrenalinnya naik. Ketahuan nih suruh membersih aula, itu aja sih. Walah. Tapi rame-rame ya itu ya, Rame-rame, bukan sendiri bukan kan. sendiri, rame-rame. selalu rame-ramean. Zaman Tante Olin hukumannya gimana dulu? Hukumannya, pernah di skors. Oh, sampai Pernah. diskors. Berat. 1 minggu nggak sekolah. Oh, berat itu. Itu Iya. satu kelas atau? Satu kelas. Oh, alah. Iya, Itu berarti Iya, sekelas tapi bandel banget ya. bandel banget karena tapi waktu itu ya kita aduh sedih banget rasanya. Kayak yang terbuang deh. Bukannya seneng ya. Aduh kayaknya malu gitu. Mungkin anak-anak Kalau- sekarang mah nggak begitu ya. Kalau diskors ya nggak tahu. Mungkin Pernah. malah orang tuanya balik marahin lagi kali kalau Iyalah. zaman sekarang. Terus suruh keluar, nggak Kalau boleh di skors masuk. mungkin orang tua sekarang nanya alasannya apa, lebih detail kali. Iya. Apa ya harus sampai diskors Skors gitu. gitu. Pernah diskors dulu. Ih maluin. Jadi sempet diskors ya Tante. Tapi zaman dulu tuh hukumannya apa aja sih? Hanya skors aja atau mungkin zaman SD? Yang Hukumannya yang paling gimana? berkesan lagi kalau SR dulu ya, belum Oh, SD, SR. sekolah rakyat. Itu kalau kita ngobrol di kelas gitu ya, disuruh ke depan di ujung. Oh gitu. Ngapain itu di depan? Berdiri, Oh, berdiri angkat aja. kaki satu, terus ini pegang Oh, gitu. pegang kuping. Walah. Tapi itu bisa sampai nangis-nangis loh. Itu berapa lama biasanya kalau Nggak dihukum lama gitu? sih. Tapi zaman SD kita juga masih kayak gitu bukan ya? Saya sih Serap aja ke nggak depan ya? Berdiri. Kalau yang saya pernah ngalamin sih ya berdiri aja. Berdiri nggak aja yang ya? sampai angkat satu kaki gitu.
Saya mah masih ngalamin sama tuh. itu loh yang kadang-kadang hukuman nulis juga. Iya nulis. Gitu. Oh, Jadi nulis apa nih? dulu tulis Kalau Rafa hukuman. kan bikin surat. Enggak, kita disuruh saya harus saya tidak boleh jadi Tidak gitulah. boleh ngobrol di kelas kayak gitu ya? Kayak gitu 100 kali tapi dong pakai ini dong pena yang pakai inglap. Menulis halus. Tulisannya masih Menulis zaman harus. garis Tebal miring tipis. gitu ya. Miring. Tipis Jadi gitu ya? tipis tebal. Makanya orang dulu mah bagus-bagus tulisannya tulisannya. tebal tipis. Kayak mama kamu kan bagus banget Iya. tulisannya. Standar tulisannya. Nggak kayak kita kan ada yang Udah, miring kanan, miring Iya. kiri. Kalau kita dulu tebal tipis gitu. Tapi bagus sih. Pakai jadi pena. pelatih. Kayaknya aku tuh ngalamin deh hukuman nulis gitu tapi bukan di sekolah, dari orang tua. Dulu ya guru. Soalnya Karena ibunya mamanya kan guru. guru. Ibunya guru. Oh ibunya guru juga, jadi ya biasa ngasih Udah hukuman biasa ke ya, murid. mungkin dari zaman dulu punya. Saya masih Tipe. ingat dah, itunya kita bawa tinta ya, merek. Oh iya, yang botolan. Nggak apa-apa nih sebut merek. Ini disensor sama Itu editor. pakai inglapnya bisa. Terus ada kejuaraan yang bagus. Oh, Nah, nanti dapat hadiah. Kalau bagus, hadiahnya dapat permen. Itu banget. SR. SR. Oh, oke. Ingat Kecil banget. seneng sih kayak gitu. Kayak Dapat gitu permen ya. juga udah seneng Seneng kalau zaman banget. dulu. Sama ya. sampai sekarang masih ingat lu suster-susternya. Suster Suwarda sama suster yang orang Chinese tuh. Aduh lupa namanya. Vincent. Oh, Suster Vincent. Itu susternya tapi banyak yang bule juga kan ya, maksudnya Iya. bukan semua orang Masih Indonesia pakai kan? baju itu yang ketutup semua gitu. Ketutup kayak saya. Ketutup semuanya, terus bajunya Oh, yang putih. ini banget ya, Makanya yang saya bilang tuh Apa, jepret, gede, gitu. lebar. Iya, jadi dia pakai daleman lagi, terus pakai yang tebal gitu. Jadi kalau dia nulis kan ininya ini, dia balik. Kalau dia nunjuk dia jepret deh, Ada aja yang iseng banget. terus masuk lagi ke dalam baju. Oh berarti hebat itu. Perempuan padahal Perempuan. ya? Masih di sekolah perempuan kan, Iya. belum ada laki. Itu waktu SMP loh. Oh, maluin ya. Malu kalau Malu ceritanya. tapi kan berkesan, Berkesan benar justru. banget. Justru itu Justru sesuatu itu yang paling berkesan. ya? Berkesan Iya, banget. memori yang menyenangkan gitu. Terus dan ngeledek seru. guru. Oh suka ngeledek guru juga? Kan dulu sekolahnya situ ya, yang masih bertingkat tuh 3. Oh, iya. Yang Yang gedung arsiteknya, arsiteknya Silaban ya. Iya, Ha-ha. Pak Silaban. Jadi kalau misalnya guru-guru ngumpul di situ ya, saya satu guru yang saya nggak bisa lupa, Ibu Ning namanya. Oh yang guru olahraga, Olahraga. ya? Ha-ha. Kau tahu? SMP? Oh, Iya, SMP. SMP. Berarti lama itu guru dong. Iya. Oke. Itu dulu ya gurunya. Jadi kita Kecil berdiri, kan, badannya kecil-kecil. kecil, udah Berdiri kan almarhumah. itu kan tembok gitu ya, tembok. Ning nong, terus kita ini ning nong. Semuanya lagi kompak loh. Iseng banget. Terus dipanggil. Kita semua, Udah ih, nggak ada Ibu Ning tuh sekarang. udah nggak ada. Udah Banyak yang lama udah nggak ada ya. Berarti dia lama dong jadi guru. Iya. Beda Cukup kita lama. aja 15 tahun. Iya. Dan aku ya baru tahu zaman Tante Olin udah ada. Saya yang sama kakak beda 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun aja itu udah ada juga. Udah ada Bu ya. Bu Tarjo, Bu Windu itu Iya, nama-nama kalau Bu Tarjo. fenomenal semua. Dari adik saya, ya masih ada Bu Masih Tarjo, ada ya? Bu Windu. Iya. Ibu Konstan, saya masih ingat deh. Dia Ibu Konstan tinggalnya di asrama RP. Oh ada asrama Ada, ya dulu? dulu di ada RP? asrama. Di situ, di asrama. Dekat situ. SD ya? Dekat. Iya, dekat SD. Lu paling seneng kalau udah disuruh, coba kamu ambil buku-buku. Dulu kan ulangan kan dikumpulin Oh gitu. iya, pakai buku ya. Alasan aja dilama-lamain. Jalan-jalan dulu. Ngambil buku di kamarnya dia. Di atas. Ingat Tapi aja. sebenarnya dulu kenapa ya orang tua bisa memilihkan RP untuk sekolah? Tante, Yudit, Rafa. Disiplin kali ya. Masalah disiplinnya memang kayaknya dari dulu memang terkenal disiplinnya ya. Disiplin sama ada yang itu yang bisa kita bedain sekarang ya. Yang saya lihat ya. Etika. Etika dan sopan santun. Ya, ya. Dulu ini pengalaman ya. Mm-mm. Dulu kita kalau dimarahin sama orang tua, kita kan nunduk. Coba sekarang anak sekarang,
Enggak begitu Udah mah. Enggak mah. Kita dulu mana berani. Boro-boro. Enggak berani. Dan Tante Olin anak-anak semua juga di RP ya? Iya, semua. Begitu. Kalau Udet gimana? Dulu kira-kira Iya, aku kenapa orang tua memilihkan RP? satu mungkin karena sekolah swasta terbaik ya untuk SMA, Saat sekolah itu swasta ya. Katolik ya. Itu satu, karena saya 7 bersaudara semua masuk SMA Regina Pacis. Dan juga ya lebih ke masalah disiplin. Iya, Disiplinnya, kembali. Itu. Seperti itu Tetap sih. disiplin nomor Nomor satu ya. satu. Dan lokasi rumah juga mungkin nggak terlalu jauh ya, deket ya. Iya, jadi nggak terlalu repot. Terus memilihkan RP untuk anak-anak Anak, sama juga Sama juga seperti itu. karena pengalaman pribadi ya. Karena pengalaman pribadi. Dan juga saya juga dengar-dengar dari yang sangkatan kita juga yang anak-anaknya masuk ke Regina Pacis SMA, selalu info kalau begitu kuliah tuh istilahnya udah nggak kaget dengan tugas-tugas gitu, karena Iya, memang benar. sudah Udah terbiasa terbiasa ya. di SMA-nya seperti itu. Itu sih salah satunya, saya pikir oh ya memang Regina Pacis cukup disiplin lah, bagus disiplinnya. Jadi sekarang ini kan sekolah Regina Pacis sudah hampir 75 tahun nih. Kita juga bisa lihat sudah ada 3 generasi yang hadir di sini. Malah ada yang sampai 4 generasi ya sebetulnya. Cuma belum bisa kita undang ke sini. Itu salah satu bukti bahwa sekolah Regina Pacis sangat berperan bagi pendidikan di Kota Bogor. Setuju nggak nih? Setuju banget. Nah, ngomong-ngomong soal 75 tahun, jangan lupa ada acara puncak nanti perayaannya tanggal 1 sampai 3 September. Nah, ini ada merchandise-nya nih. Udah pada punya belum? Belum. Ini ada tumbler, ada mug, ada notebook, ada macam-macam Ada, lagi. Bisa dibeli lewat Tokopedia. Nanti linknya dikasih ya. Untuk pembelian merchandise ini. Jangan lupa pesan, jangan lupa satu hal pasti, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk acara podcast Karcis ini. Oke, terima kasih banyak atas kedatangan Tante Olin, Udet, Sama-sama. dan juga Rafa. Kita jumpa di acara puncak 75 tahun Regina Pacis ya, 1 sampai 3 September. Jangan lupa. Bye.